Halo semua, langsung aja nih. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah langkah raksasa yang lagi diambil sama negara kita. Kita akan bahas tuntas 13 proyek hilirisasi fase kedua senilai 116 triliun rupiah di bawah payung Danantara. Angka 116 triliun ini bukan cuma sekedar statistik di atas kertas ya, ini tuh bener-bener investasi masif yang disiapin buat ngubah Indonesia jadi kekuatan infrastruktur yang mandiri. Kita bakal lihat gimana aspal, baja, dan tembaga yang selama ini literally terkubur di tanah kita sendiri bakal diolah buat ngebangun jalan tol, jembatan, sampai jaringan listrik masa depan kita. Jadi, yuk kita mulai ulasan faktual yang penuh harapan ini. Nah, pernah nggak sih kalian kepikiran soal ironi besar yang udah bertahun-tahun kita hadapi di negeri ini? Gini ya, di satu sisi kita ini punya deposit aspal alam terbesar di bumi. Lokasinya ada di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dan jumlahnya itu nggak main-main, diperkirakan sampai ratusan juta ton. Tapi ironisnya, jalan tol dan jalan nasional yang sering kita lewati itu justru masih didominasi sama aspal impor dari luar negeri. Ini kan bikin kita mikir, kenapa sih kita harus ngimpor bahan yang jelas-jelas melimpah ruah di halaman belakang kita sendiri? Terus, sampai kapan kondisi kayak gini bakal terus dibiarin? Oke, kita masuk ke bagian pertama, kebangkitan ekosistem aspal Buton. Buat ngakhiri ironi aspal tadi, sekarang lagi dibangun nih sebuah ekosistem baru di Karawang sama raksasa konstruksi kita, Wika dan Jasa Marga. Coba perhatiin lonjakan targetnya, benar-benar fantastis. Di tahun 2025, pemanfaatan aspal lokal ini ditargetkan mulai dari 5.000 ton. Terus menuju tahun 2030, targetnya melesat gila-gilaan jadi 300.000 ton. Bayangin, ini tuh peningkatan sampai 60 kali lipat cuma dalam waktu 5 tahun. Langkah ini emang dirancang khusus buat mangkas ketergantungan kita sama aspal impor. Ya, tantangan teknisnya pasti ada, terutama gimana caranya bikin kualitas aspal Buton ini setara sama aspal impor. Tapi bayangin aja kalau ini berhasil, bakal ada berapa banyak lapangan kerja baru yang kebuka, dan pastinya ekonomi di daerah penghasilnya bakal hidup banget. Lanjut ke bagian 2, baja lokal dan upaya menekan ketergantungan impor bilet. Sekarang kita geser dari jalan raya ke infrastruktur berat. Ini bawa kita ke langkah strategis dari PT Krakatau Steel dan kemitraan baru mereka. Jadi, Krakatau Steel ini lagi gandengan sama Sinhai Group buat ngebangun fasilitas produksi slab baja karbon berkapasitas 1,5 juta ton per tahun di Cilegon, tentunya pakai biji besi lokal. Buat yang belum tahu, slab baja karbon ini ibarat adonan dasar, batangan baja setengah jadi yang super esensial buat bikin berbagai macam pelat logam. Selama ini kita masih bergantung banget sama impor buat bahan baku dasar ini. Nah, di waktu yang sama, kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah juga makin mantap posisinya sebagai pusat stainless steel terbesar di Asia Tenggara berkat kolaborasi dengan Tsingshan Group. Ini benar-benar fondasi industrialisasi nasional kita. Tapi sebagai pembelajar yang kritis, kita juga harus lihat realitanya secara objektif ya. Ada catatan penting dari para peneliti yang bilang, walaupun kita udah mulai memproses mineral ini di dalam negeri, nyatanya banyak dari perusahaan patungan ini yang masih bergantung banget sama suntikan modal, rekayasa teknis, sampai teknologi dari pihak asing. Ini bukan berarti kita gagal loh, melainkan PR besar buat kita. Transisi ini harus terus dikawal ketat supaya proses transfer teknologinya benar-benar kejadian. Jadi kedaulatan industri kita ke depannya nggak cuma jadi angan-angan kosong aja. Sekarang kita geser ke bagian 3, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik. Lewat sinergi yang keren antara Mine ID dan Pindad, sekarang hasil tambang dari Freeport itu nggak bakal lagi cuma diekspor mentah-mentah. Fasilitas pengolahan di Gresik ini bakal nyulap hasil tambang itu jadi produk lanjutan berteknologi tinggi kayak brass mill dan brass cup. Apa tuh maksudnya? Itu adalah produk paduan Kuningan yang penting banget buat industri kelistrikan dan bahkan pembuatan amunisi. Dengan kapasitas awal 10.000 ton per tahun. Yang lebih epik lagi, fasilitas ini juga bakal memproduksi logam mulia yang diekstraksi dari anode slime alias lumpur anoda. Siapa sangka, lumpur sisa proses pemurnian tembaga ini ternyata kaya banget sama kandungan emas dan perak. Ini sih benar-benar definisi dari penciptaan nilai tambah kan? Masuk ke bagian 4, rantai pasok infrastruktur yang mandiri. Nah, disinilah letak momen aha yang kita tunggu-tunggu. Kalau kita gabungin semua puzzle-nya tadi, coba deh bayangin. Kita punya aspal lokal dari Pulau Buton, terus ditambah baja tangguh domestik dari Cilegon dan Morowali. Ditambah lagi tembaga dan material listrik yang dimurnikan di Gresik. Hasilnya, luar biasa. Indonesia pada akhirnya bakal bisa ngebangun jalan tol, jembatan, sampai jaringan transmisi listriknya full pakai sumber daya alamnya sendiri. Ini baru yang namanya kemandirian infrastruktur sejati. Di luar rasa bangga kita, ada dampak finansial yang nggak kalah fantastis. Estimasi pemerintah nunjukin, dari porsi substitusi energi aja di proyek-proyek ini,
Misalnya ngebangun kilang gasolin buat nekan impor BBM, negara kita bisa ngirit devisa sampai 1,25 miliar dolar AS setiap tahunnya. Wow, itu setara dengan lebih dari 19 triliun rupiah per tahun. Coba kamu bayangin kalau semua ekosistem material konstruksi ini udah jalan 100%. Duit belasan triliun yang biasanya lari ke luar negeri, jadinya bakal muter dan ngeramein perekonomian lokal kita sendiri. Lanjut ke bagian kelima, peluang dan risiko saham di sektor BUMN karya. Buat kamu yang merhatiin pasar modal, pasti nanya, untungnya apa nih buat investor? Fasilitas hilirisasi raksasa tadi tuh ibarat katalis fundamental jangka menengah yang luar biasa buat saham-saham konstruksi BUMN kita. Lihat aja, PT PP sekarang lagi memimpin perolehan kontrak baru yang lumayan masif. Terus, Adikarya lagi siap-siap nangkap aliran dana belanja modal dari proyek-proyek Danantara. Wika, kayak yang kita bahas tadi, ada di garda depan buat ngebangkitin ekosistem aspal buton. Dan Waskita Karya dengan pengalaman yang panjang, siap garap infrastruktur yang super kompleks. Mereka ini ada di posisi paling strategis buat menangkan kontrak bernilai jumbo dengan margin tinggi. Tapi tunggu dulu, sebagai investor dan pengamat yang pinter, kita juga harus tahu red flags-nya. Pertanyaan tajam yang wajib kita ajuin adalah, apa benar proyek-proyek ini pure ngehidupin ekosistem lokal dari hulu ke hilir? Jangan sanggai, ada yang cuma ngasih label baja lokal, padahal 90% bahan mentahnya masih aja diimpor dan teknologinya dipegang penuh pihak luar. Ingat, batas antara kemandirian beneran sama sekedar kamuflase itu tipis banget. Pada akhirnya, kalau kita lihat alat-alat berat yang terus bekerja menggali bumi pertiwi ini, kita diingetin sama satu hal simpel. Bahan mentahnya tuh selalu ada, tertidur di bawah telapak kaki kita selama puluhan tahun. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apakah investasi gede-gedean senilai 116 triliun rupiah ini pada akhirnya bakal jadi titik balik yang benar-benar mutusin rantai ketergantungan impor kita selamanya? Ini harapan besar yang wajib kita kawal bareng-bareng. Terima kasih udah ngikutin ulasan kali ini, dan mari kita lihat pembuktiannya di masa depan.